38 orang pegawai positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes gedung DPRD Jawa Barat ditutup selama 2 pekan. Karyawan dan anggota dewan terindikasi positif COVID-19 dari hasil swab tes yang dilaksanakan setelah rapat paripurna pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, gedung DPRD Jawa Barat ditutup atau di-lockdown. Hal ini karena sedikitnya 38 orang positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes. Dari 38 orang ini, 7 diantaranya anggota DPRD Jawa Barat yang saat ini melakukan isolasi mandiri. 9 orang ASN dan sisanya merupakan pegawai non-ASN yang saat ini menjalani isolasi di BPSDM Jawa Barat. Selama lockdown, anggota dewan, ASN dan non-ASN diizinkan bekerja dari rumah. Kalau satu tempat terpapar oleh sebuah perhitungan, maka tempatnya ditutup 14 hari inkubasi dan produktivitas tidak boleh berhenti. Artinya semua individu yang tidak terpapar COVID dikondisikan dari rumah. Itu sudah kita termasuk di gedung Jawa. Tak hanya gedung DPRD, sebelumnya gedung sate yang menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga sempat di-lockdown selama 14 hari. Hal ini menyusul 40 ASN positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes PCR selama 3 hari berturut-turut. Tak hanya di lockdown, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di ikon kota Bandung ini. Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk memastikan gedung sate bersih dari virus COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga temukan obat anti-COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim menyembuhkan pasien hingga 90%. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komjen Pol Bambang Sunarwibowo menerima laporan hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti-COVID-19 Universitas Airlangga Surabaya di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Pihak UNER mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Sebelumnya, Badan Intelijen Negara atas arahan dari Kepala BIN Budi Gunawan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga untuk menemukan obat COVID-19 dengan memberikan bantuan alat-alat laboratorium. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan laboratorium COVID-19 UNAIR dan percepatan pembuatan formula baru obat COVID-19. Antisipasi dan mencegah kepanikan masyarakat terhadap COVID-19, sebuah kampung di Malang, Jawa Timur justru melakukan festival lockdown. Bukan festival pada umumnya, festival dilakukan dengan cara gotong royong warga menghadapi virus corona. Inilah Kampung Cempluk di Desa Sumberjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kampung Cempluk termasuk kampung tangguh yang menjadi andalan Indonesia dalam mempersiapkan masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Seluruh komponen masyarakat mulai perangkat desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK hingga para akademisi serta pimpinan TNI dan Polri di Malang bahu-membahu menciptakan formulasi, kesiapan, dan ketanggapan menghadapi COVID. Bahkan di saat masyarakat panik dengan istilah lockdown, Kampung Cempluk ini justru mengadakan festival lockdown. Festival dilakukan dengan semangat gotong royong, warga meminimalisir persebaran COVID-19 agar warga mengerti terhadap suasana lockdown atau pembatasan sosial berskala kampung. Berbagai SOP protokol kesehatan menjadi hal baru yang dibiasakan dalam kenormalan baru.
Bahkan saat ada warga yang positif COVID, pola simulasi langsung dipraktikkan warga secara otomatis, mulai mensupport kebutuhan selama karantina mandiri dan terus memberikan dorongan kesembuhan tanpa ada kepanikan yang berlebihan. Kampung Cempluk ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai penanganan masa genting COVID-19, sehingga bisa menjadi contoh desa-desa lain untuk memerangi COVID-19. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah bersama kami ada tokoh pemuda Kampung Cempluk, ada Pak Redi Eko Prasetyo. Selamat siang Pak Redi. Telepon yang Anda. Baik, Pak Redi, ini apa yang menginisiasi atau latar belakang dari munculnya ada festival lockdown Kampung Cempluk? Baik, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kita akan mencoba menghubungi Pak Redi, salah satu tokoh pemuda di Malang, Jawa Timur yang menginisiasi adanya festival lockdown di Malang.